resleting itu kan perkasnya itu melintir terus. Kalau double TB itu kemarin sempat kepikiran. Bolongan dari emek FFA-nya seperti ini. Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Oke, di era pandemi ini sudah banyak bermunculan spek FFA dengan basic e-making 350 cc, khususnya di Pulau Jawa. Oke, kali ini kita main di Dos Muffler. Ini Dos Muffler, selamat datang di Maniac Racing Indonesia. Halo guys, nah ini sudah bersama mekaniknya Dos, yaitu Mas Andis. Apa kabar ini Mas Andis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Di 2021 ini Mas, ini gimana kabarnya Mas? Ini masih pandemi juga masih berlanjut ini Mas kayaknya ya. Gimana nih kabarnya Mas? Ya kalau knalpot sih sih agak menurun juga, tapi ya nggak begitu signifikan. Tapi ada penurunan di 2021 ini. Tapi ya masih lumayan lah. Masih semangat tadi aja. Oke. Kalau kita lihat di tahun 2020, Mas Andi sudah bikin geger event IDC itu di kelas 200 injeksi dengan pembalapnya siapa itu Mas? Pembalapnya itu Aji Klinci sama Yuda AP. Aji Klinci dan Yuda AP, dan motornya Mas Andi sini the best waktu itu. Juara 1 di kelas injeksi 200 cc. Wow, ini. Okay. Nah, dan di tahun 2021 ini Mas Andis bikin FFA beda dari yang lainnya. Nah, ini boleh cerita sedikit nih Mas, awal mula bikin FFA seperti ini Mas, dari kapan ini Mas punya angan-angan bikin FFA? Sebenarnya itu pas bikin 200 tuh kepikiran bikin FFA tapi belum kesampaian. Masih belum sempet sih. Terus ini kemarin sekitar akhir tahun kemarin ini ya tak sempetin bikin. Sebenarnya awal apa ya, Desember kemarin udah nyala. Cuman kemarin masih ada kendala-kendala jadi belum tak publis. Masih riset terus ini kan baru sekitar 2 bulanan ini lah, sekitar Februari tak rangkai lagi, tak cek terus jadi ya akhirnya itu setting di BDS. Hasilnya ya sudah lumayan lah walaupun belum maksimal. Kalau bisa dilihat mungkin teman-teman sobat-sobat Maniac Racing sudah pernah lihat motornya Mas Andis yang FFA ini setting di GDS Klaten, dan temnya itu 6,6 detik ya Mas ya? Iya. Wow. Ini baru pertama kali saya lihat ya spek FFA 4 tak basicnya making dengan tem 6,6 detik. Sudah sama dengan Ninja FFA. Wow. Apakah making dapat mengalahkan Ninja? Kita lihat nanti di tahun ini seperti apa. Soalnya udah banyak banget ini Mas para mekanik yang bikin FFA 4 tak basic e-making. Oke. Nah, setelah e-making 200 dan FFA-nya juga e-making, menurut Mas Andis nih, mesin e-making itu seperti apa sih menurut pandangan Mas Andis? Kalau mesin e-making itu mesinnya simple ya. Simple. Yang pertama simple. Terus dari segi mekanis, terus dari segi rancangannya itu udah enak buat balap gitu. Sederhana tapi hitungannya bagus sih dari Yamaha itu. Mungkin Yamaha ngeluarin e-making ini emang ditujukan biar enak biar bisa bersaing di road race kan sekarang banyak e-making. Jadi part-partnya juga banyak. Jadi lebih enak lah. Mau bikin misal spare partnya nyarinya itu lebih gampang. Soalnya kan buat road race kan semuanya e-making sekarang. Iya. Jadi
menurut pandangan Mas Andis, mesin e-making itu terbilang simple. Iya. Dan partnya banyak. Iya. Mudah dicari gitu ya Mas ya? Mudah, spare part racingnya itu banyak, dari merek A sampai Z ada. Okay. Tinggal budgetnya aja. Oke. Jadi seperti itu guys, alasan Mas Andis memilih mesin e-making di FFA-nya. Soalnya kan di FFA kan sebenarnya semua mesin bisa ya Mas bikin FFA-nya Mas, kayak Bisa. dan yang kebanyakan di drag bike kan Ninja. Iya. Horsepower-nya itu dihitung satu knalpot, satu exhaust itu berapa dk atau itu keluarnya bareng gitu Mas? Keluarnya bareng. Bareng. Oh, bareng keluar bareng. Kirain kan itu kan bolongannya dua nih guys. Nah, satu-satu terus digabungin gitu Mas, enggak ya? Enggak. Oke, langsung saja kita bahas spek mesinnya dan part-part apa aja sih yang tertempel di motor FFA-nya Mas Andis ini. Mungkin boleh diceritakan Mas dari frame-nya ini Mas, menggunakan apa ini Mas frame-nya? Frame-nya ini masih besi ya, ini Nah. belum aluminium, ini bikinan harddisk disc frame. Disc frame Yogyakarta. Yogyakarta. Oke. Dari ini power up-nya ini bikinan mana ini Mas? Power up ini pakai bikinan MKO. MKO Jogja. Wah, nah terus kita bicara throttle body-nya ini Mas. Ukurannya berapa dan mereknya apa ini? Kalau throttle body kita pakai merek Cardinal. Cardinal. Diameter masih kecil ini 42 mili. TB pakai Cardinal dan ukurannya 42 ya Mas? Iya, 42 42 mili. Oke. Nah, terus mesin ke bawah nih Mas, bicara tentang spek mesin. Nah, itu pakai klep apa dan sehernya tuh ukuran berapa sih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau klep kita cuman pakai klep eliminator itu. Eliminator. Yang besi. Yang Besi. harganya berapa itu? Satu set 150.000 kayaknya. Kalau berarti kan dua set kan 300.000 kayaknya. Wow. Keren ini guys. Ya. Soalnya kenapa pakai besi kan ini apa? RPM-nya kan cuman rendah, cuman 13.000. Makanya klep titanium itu nggak begitu berpengaruh sih. Kalau menurut saya. Versi Mas Andis. Kalau pakai titanium juga mahal sih. Mahal bener. Kalau kita bicara tentang klep ya guys, titanium kita udah tahu semua harga titanium berapa ya Mas ya, satu setnya. Menguras dompet. Cukup menguras dompet. Oke, lanjut ke bawah nih Mas. Dari head kita turun ke bawah nih Mas. Ini sehernya pakai apa sih Mas dan ukurannya berapa ini? Piston ini pakai KX 250. KX 250. Oke, seher SE KX 250 dan diameter 77. 77 mili. Wow. Terus dan yang lain sama yang lain paling ini. Iya. Sama. Mesin bawahnya sama. Mesin bawahnya kerkas pakai IKK. IKK. Kerkas pakai IKK. Stroke 74,7. Oke. Maju stroke 16 mili totalnya itu. Majunya 16 mili. Ya. Wow, maju 16 mili ya guys. Oke. Buat perangkat kelistrikannya ini Mas. Kelistrikan sudah pastilah. Aracer. Aracer. Kelistrikan pakai Aracer guys. Wow. Oke. Setelah kita bahas frame, mesin dan knalpotnya, kayaknya penasaran nih Mas. Saya pengen melihat nih Mas. Knalpotnya ini beneran bolongan. Penasaran dengan bentuk bolongannya ini seperti apa nih Mas? Oke. Ya. Nanti boleh kita buka ya Mas ya? Boleh. Oke, nanti kita boleh buka guys. Bentuk bolongan dari knalpotnya Mas Andis di motor FFA itu seperti apa? Ya. Oke guys, jadi jangan di skip dulu, kita mau buka exhaust-nya dan kita mau lihat bolongannya seperti apa. Nah, tadi kita lihat udah proses pencopotan knalpotnya, kita mau ngeliat nih ya bolongannya seperti apa dan ayo kita lihat ini.
Nah guys, jadi bolongan dari MX FFA nya seperti ini. Wow. Wow, jadi benar-benar dua ya guys ya. Wah, ini bolongannya nih guys. Wah, mantap. Inovasi baru dari Mas Andis Dos Muffler. Nah, kalau boleh tahu nih satu egg house-nya itu diameternya berapa sih Mas? 28,5. 28,5. Sama kayak leher 130. Jadi diameternya itu 28,5 kayak motor 130 cc. Tapi ini 2. Iya. Mantap banget ya guys ya. Kita tadi udah lihat nih bolongannya benar-benar 2 ya guys ya. Wow, ini inovasi bagus banget sih Mas, keren banget ya Mas. Tadi kan Mas Andis bilang ada beberapa kendala buat FFA ini. Itu kalau boleh tahu kendalanya apa aja sih Mas? Kalau kendala kemarin apa ya? Kemarin kan sebelum setting itu kan kerkasnya itu nganu terus apa? Melintir terus. Melintir. Okay. Setelah dino bagus, coba start sekali melintir, langsung melintir, bongkar dino sampai 4 kali kayaknya. 4 kali. Nah, terus yang terakhir itu big bandnya tak las nganu full. Nah, terus sampai ini kemarin setting sampai ini belum tak bongkar lagi, ini masih lurus. Alhamdulillah aman. Oke, aman berarti ya guys ya. Oke. Ini kan motornya Mas Andis 2 8 house, double 8 house ya. Oke. Kalau kita mungkin sobat-sobat Maneng Racing pernah lihat motor-motor di negara tetangga kita itu di negara gajah, yaitu Thailand. Itu ada double TB. Menurut Mas Andis nih, efektif mana sih Mas motor dengan bisa dibilang super open FFA menggunakan double TB atau double egg house? Kalau sekarang yang udah terbukti kan maksudnya double egg house. Kalau double TB itu kemarin sempat kepikiran, tapi setelah tak konsep itu kok kayaknya badir aja. Hasilnya mungkin kurang memuaskan, soalnya kan ini cc-nya cuma 350 juga sih. Terus yang kenceng-kenceng di Thailand juga yang 1 TB, enggak yang 2 TB. Oke. Jadi bisa dibilang lebih efektif yang 2 egg house ya. Karena ini kan injeksi kan masuknya disemprotin. Jadi kan bisa dipaksa kalau inletnya tinggal pakai TB yang agak di sebelah sini kan masih 42. Rencananya besok ganti yang 44, tapi ini belum jadi sih. Nah, ini kan exhaustnya 2. Pengeluarannya kan banyak, lebih banyak. Flow-nya lebih banyak, gas speed-nya lebih kenceng kalau 2. Oke. Jadi seperti itu guys, alasannya sempat kepikiran ya bikin motor FFA double TB. Ya, mungkin itu lebih serem lagi ya guys ya, tapi karena sesuai konsepnya Mas Andis, double TB itu tidak efektif ya Mas ya. Mungkin nggak jadi projectnya itu dan bikin double egg house. Wow, ini ya pas keren banget sih Mas, sampai kepikiran bikin kayak gitu. Bagaimana di regulasi FFA kayaknya tidak ada tertera motor harus 1 egg house ya Mas ya? Iya, enggak. Jadi batasannya cuma cc. Batasannya cc melebihi 350. Oke, jadi seperti itu guys. Jadi Mas Andis makanya berani ya bikin 2 egg house gitu ya Mas ya. Oke, wow banget sih guys. Oke, dan pembalap nih Mas, rencana nih Mas pakai siapa sih di M-Making FFA ini Mas? Pembalap yang jelas itu yang kemarin yang nyeting itu kan Loco. Nah, tapi satu lagi belum tahu sih. Oke, jadi pembalapnya di tahun ini tuh kemungkinan Ilham Loco ya guys ya di spek ini. Oke, mungkin cukup segini lah kita bahas speknya. Habis ini kita mau ngidupin seperti apa suaranya, penasaran ya Mas ya. Soalnya kalau kita habis nge-review nih Mas, nggak dengar suaranya, menurut aku masih kayak ada yang kurang gitu Mas. Nggak afdol. Nggak afdol, bener. Mungkin sobat-sobat Maniac Racing juga ada yang belum nonton, ada yang belum tahu suaranya. Habis ini kita hidupin dan kayaknya saya pengen ngerasain nih Mas, belajar
making FFA 2 knalpot nih. Seperti apa siap. sih getarannya gitu kan? Jadi kita mau lihat proses cara ngidupin motor FFA dari Mas Andis Dos Muffler. Seperti apa suaranya, ikuti terus video ini ya guys. Guys, jadi seperti apa sih rasanya layer motor FFA yang 2 knalpot? Seperti apa? Langsung kita layer mas. Oke. Mas, boleh cek dulu? Oke, jadi kita mau cobain. Wow, wow mas, ini benar-benar, oh kau gemeteran banget sih mas. Baru pertama kali ini saya blayer FFA 4 tak yaitu basic making dan 2 knalpot. Wow, ini powernya gede banget nih mas. Ya lumayan. Wow ya, saya masih gemeteran aja rasanya guys. Wow, terima kasih mas sudah dibolehin mas. Iya, iya. Hai guys, jadi setelah kita review mesin dan motornya tadi, kita udah tahu juga kan part-partnya motornya yang FFA-nya. Kita mau main ke bengkel produksi knalpotnya, kita lihat seperti apa sih produksi dari Muffler Dos. Saya nggak sendirian, saya ditemani sama Mas Andis. Alat-alat apa aja sih mas yang ada dalam ruangan produksi ini mas? Coba, ini Mas Andis ini ownernya dari Dos Muffler. Ayo guys, kita masuk ke dalam dan lihat. Di belakang saya ini mas ada mesin pertama yang saya lihat. Kalau kita masuk dari depan ini pertama kita lihat itu ada mesin ini. Ini nama mesinnya apa sih mas? Ini roll pipa ini. Roll pipa. Oh jadi Semi otomatis. Oh, sampai otomatis. Oke. Nah ini nama alatnya roll. Jadi ini bagian ngerol ya mas ya? Oh, Ya. bagian Oke. pengerolan. Bagian pengerolan dari Dos Muffler, kita lihat nih prosesnya guys. Nah ini prosesnya seperti ini. Wow. Ini udah jadi mas? Udah jadi, oke. Nah jadi seperti itu guys prosesnya, dan kita juga tahu cara pakainya, cara kerja alatnya udah tahu. Oke guys, mas kita ke belakang lagi mas, kita ada bagian pengelasan leher ya guys ya. Leher-lehernya. Kita kalau di kamar sebelahnya kita lihat guys, kita geledah produksi Dos Muffler. Nah, di kamar yang tengah ini bagian ngelas selencer ya mas ya? Ya. Oke. Dari Proses. saringan sampai jadi selencer. Oh, banyak proses saringannya dalam sampai jadi selencer sepertinya mas ya. Dos Muffler. Oke mas, kita pindah ke kamar sebelahnya mas. Itu pengerjaan apa lagi? Di kamar yang terakhir ini bagian pengelasan leher juga seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini leher dari Dos Muffler seperti ini. Wow, agak hangat mas, yang masih baru jadi mas. Iya, iya. Hangat begini. Oke. Oke, kita jalan lagi. Ini ada alat apa lagi nih mas? Selain ada roll, kamar-kamar pengelasan, Ya, mesin plasma. mesin plasma. Buat Wow, ngomongin. wow. Jadi ini mesin plasma dan nanti hasilnya jadi kayak ini mas. Oke. Kalau kita mengisi di komputer mau bikin potongan seperti apa nanti di. Oke. Kalau boleh tahu ini buat apa sih mas? Kalau ini buat tutup ini. Tutupnya. Oh, tutupnya nanti diproses di mesin itu. Oke. Kalau ini buat kerucut-kerucutnya leher itu. Oh, leher itu. Oh. Oke.
Oke. Jadi seperti ini ya guys. Jadi digerakkan komputer ya mas ya? Iya. Jadi kita desain di sini CNC-nya, kita pengen bentuk seperti apa, nanti yang kerja alat ini ya. Habis dari ini ke alat yang itu mas? Iya. Yang biru kuning itu. Oke. Di sebelah kanan saya ini ada alat potong pipa ya mas ya? Oke, jadi pemotongannya di sini bisa kita lihat. Wow. Cukup komplit juga ya guys, dari depan sampai belakang. Dos muffler ini emang benar-benar bikin dari nol ya mas Ya, dari nol. Murni. Murni dari nol. Ya. Wow, dos muffler guys. Makanya kita produksinya nggak banyak. Nggak banyak. Soalnya semuanya bikin sendiri. Seperti itu guys. Kalau ada yang pesanan custom itu bisa butuh berapa waktu mas kalau nggak pesanan custom? Kalau bikinnya itu cepet sih, cuman antrinya itu ya. Yang lama ya, oke. Dalam 1 bulan ini produksinya dalam bulanan atau mingguan? Rata-rata per hari cuma 15. Di dos muffler di ruangan ini 1 hari bisa menghasilkan 15 knalpot. Oke guys, jadi Cuman kecil sih. Dibandingkan yang lain. jadi seperti itu guys, 15 knalpot. Wow sih. Kita kan emang benar-benar dari nol banget ya guys ya, dari benar-benar bahan, motongin dan bentuk-bentuk sendiri ya mas ya. Wow. Intinya mas, rezeki udah ada yang ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur. Terima kasih nih mas udah dikasih tahu spek mesin FFA-nya, dikasih tahu juga ruangan produksinya. Seperti ini tadi udah dijelasin juga sama Mas Andis, alat nama-nama alatnya, bagian-bagiannya dan cara kerja alatnya. Jadi sekian dulu nih episode kita di Dos Muffler. Dukung terus channel ini agar tetap maju ya. Mas Andis ini ada YouTube ya mas ya? Ada. YouTube-nya apa nih mas? Dos muffler. Oke, Dos Muffler juga ada YouTube yaitu Dos Muffler ya mas? Iya, iya. Tulisannya biasa ya gitu ya? Iya. Dos Muffler. Oke, dukung terus channel Mas Andis biar maju juga, biar semangat terus mas Iya. kontennya mas sekalian. Nanti garap- ada edukasi Nah, motor. Mas Andi juga nanti berbagi ilmu di media online yaitu di YouTube. Ada edukasi tentang motor dan mungkin knalpot ada yang request, ada yang mau nanya-nanya bisa juga di YouTube-nya. Ya mas ya? Ya, ya. Oke, seperti itu guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Untuk channel ini, subscribe, like, komen, tinggalkan komen kalian di bawah ini. Oke, tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda, patuhi protokol kesehatan, stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.